Pada abad ke-20 sebelum Masehi, diceritakan bahwa Jenderal Mark Antony memberikan 3 buah telur yang dilapisi emas dan berlian kepada Ratu Cleopatra. Dan sempat dianggap mitos oleh masyarakat, akan tetapi di tahun 1907, petani lokal di Kairo menemukan 2 buah telur di antaranya. Lalu kisah tersebut telah diakui oleh kebanyakan orang. Dan yang masih menjadi sebuah misteri dan perburuan adalah keberadaan dari telur ketiga tersebut. Dan inilah alur cerita dari film Red Notice. Film diawali dengan scene yang berada di salah satu museum seni yang ada di Roma. Dan pemerannya yaitu Dwayne Johnson atau The Rock, yang di film ini dia adalah seorang agen khusus dari FBI dengan nama John Hadley. Dan temannya yang merupakan seorang perempuan dari agen Interpol yang bernama Urfa Sidas. Di sini mereka menemukan bahwa telur Cleopatra yang pertama yang dipamerkan di museum ini sudah dicuri, akan tetapi panitia dari museum ini tidak percaya bahwa telur sudah dicuri, dikarenakan telur yang dipajang masih sama dengan bentuk aslinya. Dan di sini kepiawaian dari agen John Hadley ditunjukkan bahwa telur tersebut telah diganti oleh pencuri. Lalu tak lama, Hadley langsung mengetahui pencuri tersebut dan langsung mengejarnya. Diketahui pencuri tersebut bernama Nolan Booth. Dia adalah pencuri seni internasional yang merupakan kriminal kelas kakap. Akan tetapi dalam usahanya tersebut, Hadley harus dipaksa menyerah dan tidak berhasil menangkap Booth. Karena selain pencuri seni yang hebat, Booth adalah orang yang bisa melarikan diri dengan handal. Dan 56 jam setelahnya, Nolan Booth sudah berada di Pulau Bali, yaitu di rumah persembunyian dari Booth. Dan baru tiba di rumah dengan meletakkan telur yang sudah dicurinya tanpa disangka. Agen Hadley, Urfadas, dan sejumlah agen Interpol sudah menggerebek rumahnya. Yang ternyata informasi ini didapatkan dari seseorang yang bernama The Bishop atau Sang Gajah. Yang ternyata dia adalah pesaing dari Booth atau pencuri seni juga sama seperti Booth. Dan mengaku yang terhebat dan belum pernah diketahui identitas aslinya. Dan saat akan pergi setelah penangkapan Booth berhasil, tanpa disangka The Bishop menyamar jadi salah satu agen Interpol tersebut dan mencuri telur yang akan dibawanya. Dan 72 jam kemudian, Urfadas dan para agen Interpol lainnya melakukan penangkapan kepada Hadley karena diduga dia telah mencuri dan mengganti telur yang sudah diamankan oleh agen Interpol sebelumnya. Dan Hadley pun dipenjarakan di penjara dengan keamanan super ketat yang berada di pegunungan es di Rusia, di mana Hadley akan dipenjarakan dan satu sel dengan penjahat yang sudah dia tangkap sebelumnya, yaitu Nolan Booth. Setelah menjalani harinya di penjara ini, Hadley pun menjadi cukup dekat dengan Booth. Dan di sini Hadley dan Nolan memutuskan untuk bekerja sama dengan tujuan Hadley ingin menangkap orang yang sudah diduga menjebaknya yaitu The Bishop, dan Booth sendiri ingin mendapatkan telur keduanya sebelum dicuri oleh The Bishop. Dan Booth pun menceritakan rencananya bahwa barang siapa yang berhasil membawakan 3 telur karya seni tersebut kepada seorang miliarder asal Mesir saat pernikahan putrinya yang kebetulan nama putrinya adalah Cleopatra juga, maka akan diberikan hadiah sebesar $300 juta. Dan setelah itu, mereka berdua dipanggil oleh kepala sipir penjara. Dan yang membuat kaget adalah orang yang sedang berada di depannya adalah The Bishop, sang pencuri seni legendaris, seorang kriminal yang sedang dicari oleh FBI dan Interpol. Dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa selama ini The Bishop adalah seorang perempuan. Hello, boys. Oh my God. Di sini Bishop mengatakan bahwa dia perlu bantuan dari Hadley dan Booth untuk mencuri telur kedua yang saat ini dimiliki oleh seorang dealer senjata ilegal yaitu Sotto Voce. Dan juga Bishop meminta Booth untuk mengatakan di mana letak telur ketiga berada. Tapi Booth enggan untuk mengatakan dan dia bilang kalau dia tidak tahu letak dari telur ketiga. Akan tetapi Bishop mempunyai rekaman Booth yang mengatakan bahwa dia tahu tentang keberadaan dari telur ketiga. Yes, that is me. Dan akhirnya Hadley dan Booth pun menolak untuk bekerja sama dengan Bishop. Dan setelah itu Bishop pun pergi dari ruangan tersebut. Спасибо, капитан. Каторжная работа для них.
Dan setelah beberapa hari mereka untuk merencanakan kabur dari penjara tersebut, dan ketemulah momen itu, di mana diawali dengan Booth yang menaruh sabun dengan gliserin murni yang mengakibatkan ledakan dan kericuhan di dalam penjara. There, but I'll beat her to the punch. I? What about we? Why are you working? It's locked. We need to keep... You first! Thanks. Sesampainya di helikopter, dikira sudah aman, ternyata masih ada tentara yang mengarahkan rudal ke arah mereka dan menembakkannya, tapi dengan sigapnya Hartley, akhirnya rudal itu mampu dihindari dan mereka berdua berhasil kabur. Selanjutnya mereka berdua akan menuju ke tempat Sotto Voce, tempat di mana telur kedua berada. Dengan persiapan yang matang, Booth pun memberitahukan kepada Hartley tentang rencana dan langkah-langkahnya untuk bisa berhasil mencuri telur kedua di tempat dealer senjata itu. In matching black pajamas and sneak past the featured extras and into the bedroom. Access point or signal rotated to keep them frosty. Once they're on the move, it is with facial and voice recognition. And there's only one face, and one of Voce's phone can only be found in Sotto Voce's pants. So, Dan saat Sotto Voce sedang mengadakan pesta topeng, disinilah mereka beraksi untuk menyamar sebagai pelayan dan tamu dari acara itu. Dan tanpa disangka, di sana sudah ada wanita yang cantik dan anggun, yaitu The Bishop, tentu saja merencanakan hal yang sama, yaitu mencuri telur kedua. Akhirnya Hartley dan Booth berhasil masuk di ruangan tempat penyimpanan telur kedua berada. Akan tetapi lagi-lagi Bishop sudah berada satu langkah di depan mereka berdua. Dan perebutan telur kedua pun terjadi. Rojo, repito, tenemos un código rojo. Looking for something specific? Tak sampai di situ, kita akan dikejutkan bahwa ternyata Bishop sudah bekerja sama dengan Sotto Voce untuk menangkap mereka berdua. Lalu setelahnya mereka akan dibawa ke suatu tempat di mana mereka akan disiksa kalau Booth tidak memberitahu di mana letak telur ketiga berada. Tidak tahan dengan perlakuan Bishop dan Sotto Voce yang menyiksa Hartley, karena Booth sebenarnya ada kepedulian kepada Hartley, Booth pun memberitahu kepada mereka bahwa telur ketiga berada di Mesir. Setelah mengetahuinya, Bishop pun dengan liciknya langsung membuat Sotto Voce pingsan dan kabur membawa telur keduanya. Tell you, all right? It's in Egypt. Where in it? Cleopatra. They buried the third egg there when the other two went missing. Tak berhenti di situ, Hartley dan Booth harus segera kabur dari Sotto Voce yang sudah terbangun dari pingsannya. Dan saat kabur, mereka kaget. Ternyata mereka sedang berada di tengah arena banteng yang bersiap untuk menyeruduk mereka. Akan tetapi, mereka berdua sudah terselamatkan dan berhasil kabur. Kini mereka sudah berada di kereta dan akan menuju ke Argentina. Nolan Booth pun akhirnya mengaku kepada Hartley tentang keberadaan telur ketiga yang asli. Karena Booth sudah cukup percaya kepada Hartley bahwa Hartley hanya ingin menangkap Bishop dan ingin membersihkan namanya sebagai agen khusus dari FBI. Lokasi dari telur tersebut sebenarnya sudah tertulis di arloji yang selama ini dimiliki oleh almarhum ayah Nolan yang merupakan seorang kurator seni Adolf Hitler, yaitu Rudolf Zeig, yang berupa titik koordinat yang akan mengarahkan mereka ke suatu tempat. To the third egg's location. Dan dari petunjuk tersebut, telur ketiga berada di tengah hutan belantara di Argentina, yang tepatnya ternyata ada di bunker Nazi yang tidak diketahui oleh masyarakat luas.
Setelah 3 hari di dalam hutan, akhirnya mereka tiba pada lokasi titik koordinat tersebut. Dan benar saja ternyata ada bunker Nazi yang selama ini tidak terekspos oleh dunia luar. Based on a goddamn hunch. Booth dan Hadley langsung masuk dan mencari keberadaan telur ketiga, dan akhirnya mereka menemukannya, lengkap dengan peninggalan barang seni lainnya, dan ternyata ada mobil juga di situ, yaitu Mercedes-Benz tahun 1931, dengan bodi lapis baja dan kaca anti peluru yang hanya ada 4 di dunia. Dan setelah tujuannya tercapai, lagi-lagi Bishop menemukan mereka yang ternyata Bishop sudah mengikuti mereka waktu dia kabur dari tempat Sotto Voce. Dan tanpa disangka, bukan hanya Bishop, tapi agen Interpol Urvasidas dan anggota lainnya juga tiba di tempat itu dan langsung menembaki mereka. Kini Booth, Hadley, dan juga Bishop harus kabur dari kejaran Interpol dengan menggunakan mobil Mercedes yang tadi disebut. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri setelah melewati air terjun yang ada di depan mereka. Lolos dari kejaran polisi, Booth pun berhasil mengamankan telur ketiga, akan tetapi Hadley yang tidak kunjung muncul pun menyebabkan Booth khawatir. Dan akhirnya Booth memutuskan untuk menolong Hadley. Akan tetapi Booth sedikit malu untuk mengakui akan rasa pedulinya terhadap Hadley. Dan tak lama setelahnya muncullah Bishop yang selamat juga dari air terjun, dan sepertinya harus mengaku kalah dari Nolan Booth untuk kali ini. Dan disinilah plot twist dari film ini. Yang tadinya Hadley sangat marah dan berniat untuk menangkap Bishop karena sudah menjebaknya, dan ternyata You can't win. I don't even care about the money anymore. I mean, honestly. What the fuck? Look at him. malah Nolan Booth yang dibuat kaget karena ternyata Hadley dan Bishop adalah seorang kekasih dan sudah merencanakan dari awal. Dan Nolan Booth lah targetnya, karena mereka percaya hanya Booth lah satu-satunya orang yang mengetahui akan keberadaan telur ketiga itu. Kini posisi terbalik, Booth lah sekarang yang terpojok, dan mau tak mau harus mengaku kalah dan menyerahkan telur tersebut kepada Bishop dan Hadley. Lalu Booth pun diborgol pada sebuah pohon dan ditinggal oleh Hadley dan Bishop, dan akan ditangkap oleh Urva dan Interpol. Sementara itu, Hadley dan Bishop sudah berada di Kairo dan berhasil memberikan ketiga telur kepada miliarder di situ, dan mendapatkan hadiah sebesar $300 juta. Let's get out of here. 6 bulan kemudian, saat sedang menikmati waktu bersantainya, Hadley dan Bishop ketika berada di sebuah yah, datanglah Nolan Booth yang mengejutkan mereka berdua, yang dikiranya sudah dipenjara oleh Interpol. Namun perlu diingat bahwa Booth adalah penjahat yang sangat lihai dalam melarikan diri. Tak cukup sampai di situ, Booth juga membocorkan rekening rahasia milik Hadley dan Bishop yang berisi $300 juta kepada Interpol, yang alhasil rekening mereka dibekukan dan tidak bisa digunakan lagi. Di sini Booth bertujuan mengajak Hadley dan Bishop bekerja sama dengannya, merencanakan pencurian yang lebih besar lagi daripada sebelumnya, yang harus melibatkan kerjasama mereka bertiga. Di akhir film kita mendapati bahwa ketiganya diberi red notice, yang berarti surat penangkapan untuk kriminal tingkat tinggi internasional oleh Interpol. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya.